Baiklah, bertemu kembali dengan saya di Muhtar Project. Kita akan membahas tentang pelajaran IPA. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Kita mulai tentang belajar pesawat sederhana. Ada pertanyaan di sini, apa yang kamu gunakan ketika kamu ingin mencabut paku, menggunting kuku, mengerek bendera, dan memotong daging? Pastinya kamu butuh alat untuk bisa melakukan itu semua. Untuk mencabut paku tidak mungkin dengan pisau, akan tetapi kita gunakan martil. Menggunting kuku pun demikian, kita bisa gunakan gunting kuku. Dan ketika mengerek bendera, kita bisa menggunakan katrol, dan memotong daging kita bisa menggunakan pisau. Pengertian dari pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah kita ketika kita melakukan usaha. Adapun jenis-jenis pesawat sederhana, bisa kita lihat di sini ada roda berporos, ada katrol, ada tuas, dan bidang miring. Untuk katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Macam-macam katrol, yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Apa perbedaannya? Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya. Artinya gaya berat diubah menjadi gaya kuasa ke sini. Mengubah arah gaya tapi tidak menggandakan gaya kuasa. Artinya nilai keuntungan mekanis yaitu sama dengan 1. Untuk lebih jelas lagi, berapapun beban yang ada di sini akan sama nilainya dengan gaya untuk menarik beban atau gaya kuasa. Sehingga didapat nilai keuntungan mekanis sama dengan 1. Karena nilai beban dengan nilai kuasanya sama. Katrol bebas berfungsi untuk melipat gandakan gaya. Sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Didapat di sini keuntungan mekanis untuk katrol bebas bernilai sama dengan 2. Artinya jumlah beban yang ada akan ditarik dengan gaya sebesar setengah dari berat beban. Sehingga didapat nilai keuntungan mekanis yaitu W per F sama dengan 2. Ini ada katrol tunggal bebas dan satu lagi, satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Keduanya memiliki nilai keuntungan mekanis sama dengan 2. Katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan katrol gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan pada bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanis untuk katrol bebas sama dengan kita hitung berapa jumlah katrol yang digunakan pada sistem. Untuk lebih mudahnya, jumlah beban yang ada akan ditarik oleh gaya kuasa sebesar dari 1 per N. 1 per N dari beban. Di mana N itu adalah jumlah tali. Kalau pada gambar ini maka kita bisa hitung
Gaya kuasa untuk menarik beban adalah 1/4 dari gaya beban. Sehingga nanti bisa didapat nilai keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Adapun penerapan dari roda berporos adalah kita bisa temukan pada kursi roda, sepeda, roda mobil, dan sepatu roda. Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan secara miring atau membentuk sudut. Membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak untuk benda. Bidang miring mampu mengubah gaya dan jarak. Gaya dan jarak. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, pisau. Di sini kita bisa hitung berapa nilai gaya yang digunakan untuk mendorong beban ini. Nilainya adalah didapat dari rumus F sama dengan W dikali H per S, di mana W adalah beban, H-nya adalah tinggi permukaan, dan S adalah lintasan dari benda yang didorong. Keuntungan mekanis bidang miring yaitu Km sama dengan FB per FK atau L per H, di mana FB adalah gaya beban, FK adalah gaya kuasa, L-nya panjang bidang miring, kalau gambar tadi disebutnya hurufnya S, H-nya adalah tinggi bidang miring. Tuas, kita bisa lihat gambar tuas ini. Seseorang ingin memindahkan batu yang besar dengan memanfaatkan kayu yang cukup panjang yang digunakan sebagai tuas. Dengan tambahan ada kayu batu kecil yang digunakan sebagai, di sini ada sebagai titik tumpu. Adapun tangan orang tersebut kita jadikan sebagai kuasa dan batunya kita jadikan sebagai beban. Jarak antara titik tumpu terhadap gaya kuasa yaitu lengan kuasa, LK. Jarak antara titik tumpu dengan gaya beban kita jadikan lengan beban. Besar nilai dari keuntungan mekanis pada tuas adalah FB per FK atau LK per LB. Jadi kalau ada yang tanya, apa itu titik kuasa? Titik kuasa adalah tempat di mana kita memberikan gaya untuk mengangkat. Titik tumpu adalah tempat untuk bertumpu. Titik beban adalah tempat di mana beban yang berat terletak. Jenis-jenis tuas. Berdasarkan letak dari di mana beradanya beban, titik tumpu, dan kuasa, maka jenis-jenis tuas dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah ketika gaya kuasa sebelah kiri, titik tumpu ada di tengah, dan titik beban ada di sebelah kanan, atau sebaliknya. Artinya titik tumpu berada di antara gaya kuasa, FK, dan gaya beban. Maka kita jadikan ini sebagai tuas golongan 1. Contohnya adalah gunting. Untuk tuas golongan kedua, yaitu ketika sebelah kirinya adalah gaya kuasa, tengahnya adalah gaya beban, dan paling kanannya adalah titik tumpu atau sebaliknya. Maka ini kita jadikan sebagai tuas golongan kedua yang bisa kita temukan pada alat untuk bukaan tutup botol. Terakhir, tuas golongan 3, di mana titik bebannya ada di sebelah, gaya beban ada di sebelah kiri, tengahnya adalah gaya kuasa, dan paling kanannya adalah titik tumpu.
Ini kita bisa temukan pada pinset atau sumpit, ya. Ini kita golongkan ke dalam tuas golongan ketiga. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia, kita bisa lihat ketika seseorang mengangkat barbel, ternyata sikunya kita jadikan sebagai titik tumpu, ya. Adapun tulangnya ini adalah kita jadikan sebagai kuasa, dan barbelnya kita jadikan sebagai beban. Dengan susunan seperti ini, maka kita golongkan ke dalam tuas golongan pertama. Yang berikutnya adalah ketika seseorang menengadahkan kepala. Susunan seperti ini, ternyata bagian otot leher belakang ini kita jadikan sebagai kuasa, dan tulang bagian sini kita jadikan sebagai penumpu, titik tumpu, dan rahangnya ini, bagian kepala, kita jadikan beban. Susunan seperti ini digolongkan dalam tuas golongan 3. Adapun kegiatan berikutnya adalah ketika kaki pada manusia jinjit, maka ujung jarinya dijadikan sebagai titik tumpu. Sebelah sini kita jadikan sebagai beban. Adapun otot pada kaki jadi kuasa. Susunan seperti ini digolongkan tuas golongan kedua. Nah, ini gambar ketika seorang bermain bulu tangkis. Ketika dia menengadahkan kepalanya ke atas, maka susunannya menjadi titik tumpu berada di antara titik kuasa dan beban. Jadi ini digolongkan ke dalam tuas golongan pertama. Adapun ketika tangannya yang hendak melakukan smash, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Nah, kondisi ini maka digolongkan ke dalam tuas golongan 3. Adapun bagian kaki, seperti yang tadi sudah dibahas, dimasukkan ke dalam golongan kedua. Demikianlah penjelasan tentang pesawat sederhana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.